Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu bapak sekalian, semoga kita semua sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah insyaAllah. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca, Bapak Ibu menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikin Al-Harithi ibni Asimin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka aw alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu Muslimun. Baik, hadis ini pada 2 bulan sebelumnya sudah dijelaskan sebagian, kurang sebagian, karena pada bulan kemarin saya berhalangan hadir. Hadis berasal dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, bermarga Ash'ari, bahwa Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul imani, bahwa bersuci itu separuhnya iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizana, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi, dan kalimat subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara ma bainas samawati wal ardi, memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Wassabru diyaun, dan kesabaran itu merupakan cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu hujjah bagimu atau atasmu. Maksudnya nanti saya jelaskan.
kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu, dan setiap diri manusia berusaha untuk dirinya sendiri. Ada yang menjual dirinya sendiri untuk taat kepada Allah. Famu'tikuha au mubikuha, kemudian menjual diri itu ada yang sampai selamat dari azab, tapi juga ada yang menjual dirinya sendiri untuk setan sehingga ia binasa. Baik, yang belum dijelaskan yaitu wasabru dhiyaun wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, bahwa kesabaran merupakan cahaya. Kita sering mendengar kata-kata sabar Pak Taufik ada batasnya. Jadi sabar versi Al-Quran itu tanpa batas. Disabar tanpa batas. Dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat paling akhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabar tanpa batas. Kalau ada batasnya, saya sudah gak sabar, gak kuat, bunuh diri dah. Nah ini, gak bisa begitu. Memang kadang-kadang kita baca, mendengar, itu gampang dicerna, tetapi tataran aplikasinya berat bagi orang yang sedang kena musibah. Berat. Tetapi tetap wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi meskipun yang sedang kena musibah itu Ustadz Taufik, tetap Bapak Ibu jangan sungkan Pak Taufik yang sabar ya. Karena dalam kondisi kena musibah itu yang sering terjadi hilangnya akal. Bisa 90 hilang akalnya, bisa 80% hilang akalnya. Bisa tergantung kekuatan orang yang mendapatkan musibah itu. Tetapi berapa banyak orang yang mendapatkan nasihat dari orang lain, dia kuat. Itu Pak. Saya mungkin pernah cerita. Saya bangun pondok pesantren Al-Fat Bekasi itu gak gampang. Gak punya uang sama sekali, tidak punya saudara, gak punya banyak teman, modalnya ya modal nawaitu aja. Pernah dikeroyok preman 11 orang, pulang dari Islamic Center tahun 2000, bukannya disambut dengan kopi teh manis, tapi disambut dengan gebukan orang. Ya harus sabar. Kalau nggak sabar, ya pergi dari situ. Ngapain sih? Di sini nggak dapat uang juga, tidak meningkatkan karir akademik saya, ngapain di situ gitu. Nah, kata teman yang maaf, ijazahnya jauh beda dengan saya. Kata beliau, Mas yang sabar. Jadi kalau ketika saat kita mendapatkan musibah, kita sarjana, yang ngasih nasihat SMP, tetap ada manfaatnya. Karena di saat kita mendapatkan musibah, meskipun kita orang berpendidikan tinggi, bahkan jurusan agama sekalipun, tetap membutuhkan yang sabar Pak Taufik. Insya Allah pada akhirnya akan ketahuan mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu penting, menguatkan kita. Makanya dalam ayat yang paling sering kita dengar, Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat ternyata Pak. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantara sabar dan sholat.
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, kelihatannya gampang. Sabarnya sulit, sholatnya berat. Buktinya apa? Buktinya di Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas, Villa Jakastia, Jawa Timur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal misalkan PTM tempat saya, Pasuruan, itu mayoritas Muslim. Tapi berapa banyak orang yang mau sholat subuh berjamaah? Nah, ini sabar menjalankan ketaatan. Sabar menjalankan ketaatan. Kalau yang pertama kan sabar menerima musibah. Nah, yang kedua sabar menjalankan ketaatan. Oh, berat. Kelihatannya cuman dua rakaat. Kelihatannya. Tapi betapa banyak orang yang lebih capek. Masih ngantuk, ntar aja, masih ada waktu besok. Iya, kalau nggak mati ntar. Ya kan kadang-kadang kan kita begitu meremehkan. Padahal yang ngasih usia, menentukan usia ya Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Nah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang ketiga, sabar meninggalkan maksiat. Paling gampang misalnya kita yang kaum laki-laki yang masih normal, ngelihat orang yang cantik, tertarik, itu normal. Tetapi kenormalan itu harus dibentengi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fik, itu bukan yang halal. Yang halal yang di rumah. Terjaga. Nah, kan di Bekasi kan ada, maaf, teman kita tunggang ceramah pidato kena kasus menzinai 9 perempuan. Sekarang masih masuk penjara. Tadi malam ngobrol sama saya, tetangganya, gara-gara dia Pak Taufik. Waduh, udah jangan bilang gara-gara dia. Itu musibah buat kita semuanya. Akhirnya anak yang ngaji tempatnya itu bubar semua, Pak. Jumlahnya ratusan, bubar gara-gara tadi itu. Makanya berat, Pak Haji Saiful, berat. Ya kalau saya godaannya bukan uang, karena saya nggak megang uang. Di kampus bukan bendahara, paling yang saya pegang mahasiswa-mahasiswi, kan begitu. Nah, untungnya sekarang ngajar di pasca, mahasiswanya itu orang-orang tua lah gitu. Coba kalau pas ngajar masih S1, umurnya 18, 19, 20, 21, maksimal 23 ya kan. Kata saya, ya Allah cantik banget nih bocah ya. Itu kata saya normal. Tapi kalau nggak di-manage dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, betapa ada seorang guru besar berzina dengan mahasiswinya. Itu ada, tidak perlu saya sebut. Umpama saya undang untuk Pondok Timur Mas, ceramahnya sangat bagus, memukau, luar biasa. Ya tapi Allah uji tidak sabar meninggalkan maksiat. Nah itu ada. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa bersabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menerima musibah. Gitu. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 223, Nabi menyatakan, Innas sabra mahmudun. Sesungguhnya kesabaran itu mahmudun, terpuji. Orang yang bisa bersabar mendapatkan predikat dari Allah dan Rasulnya mahmud, orang yang terpuji. Kita bayangkan sifat-sifat Allah yang mahmud itu diberikan kepada orang yang mampu bersabar. Yang mahmud itu kita baca minimal 17 kali. Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak pernah lewat kita baca alhamdu. Alhamdu, segala puji, segala macam bentuk pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat pujian ini Allah sematkan kepada hambanya yang mampu bersabar. Inna sabra mahmudun wala yazalu sahibuhu mustadhian. Apa kata Nabi lanjutnya? Dan pelakunya, orang yang mampu bersabar itu adalah orang yang mendapatkan cahaya, muhtadiyan, mendapatkan hidayah, mustamirran ala shawab, dan insya Allah orang yang sabar itu berketerusan senantiasa dalam kebenaran. Tapi sabar yang betul ya, bukan sabar yang nggak benar. Contoh begini, sabar yang nggak benar. Ke Gunung Kawi, kan lagi rame tuh, minta kekayaan, minta harta dengan upacara macam-macam yang haram itu. Dapat 6-7 bulan mulai kelihatan tampak hasilnya. Dapat setahun setengah semakin bagus rezekinya. Padahal bagusnya rezeki dengan cara itu sebetulnya adalah celaka untuknya. Nah kan rameh itu Pak. Nah ketika dapat 2-3 tahun tidak ada makan gratis untuk jin kafir minimal. Tidak ada makan siang gratis bagi setan, tidak ada. Akhirnya minta tumbal. Ada yang anaknya sakit-sakitan terus mati. Ada yang ibu mertuanya jadi kurban mati. Kemudian ada yang anak buahnya meninggal jadi kurban mati. Baru mulai sadar. Udah berapa nyawa terenggut, akhirnya baru sadar, baru tobat gitu Pak. Nah ini berbahaya. Ini namanya tidak mampu bersabar. Dan yang kedua, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dengan Al-Qur'an itu kita bisa mulia, tapi dengan Al-Qur'an kita bisa celaka. Mohon dibuka Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surah ke-25 ayat 30, nama surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul. Rasulullah Nabi kita berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an. Sesungguhnya kaumku ya Allah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, diabaikan. Jadi ada kelompok umat Islam yang mengabaikan Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran ada 3 kelompok orang Islam yang mengabaikan Al-Quran. 1, muslimun walam yaqra'il Quran. Orang Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran. Ini orang Islam yang mengabaikan Al-Quran yang pertama. Yang kedua, muslimun qara'al Qur'ana wa lam yatadabbar ma'anihi. Orang Islam yang sudah membaca Al-Qur'an tetapi tidak tadabbur, artinya tidak mau mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. Bagaimana mungkin bisa mengamalkannya tanpa pengkajian? Yang ketiga, waman qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarahu.
Orang yang sudah membaca, sudah tadabbur, tetapi walam ya'mal bima fihi, Al-Quran yang dibaca dan dikaji tidak diamalkan. Itulah 3 kelompok umat Islam yang kata Nabi dalam Al-Quran ini mengabaikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita terhindar dari predikat sang pengabai terhadap Al-Quran. Nah, harusnya bagaimana Pak Taufik? Harusnya yang pertama ya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik dan benar itu ukurannya ya tajwidnya. Ya meskipun zaman Nabi nggak ada ilmu tajwid, itu nggak ada. Tapi bacaan Nabi bertajwid. Nggak ada ilmu fikih itu, iya memang belum ada, tapi Nabi sudah berfikih ketika ibadah. Adapun ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu yang digali oleh para ulama dalam rangka memudahkan penuntut ilmu atau umat Islam biar mudah mengamalkan Islam. Nah contoh, mohon ikuti saya. Qadimun. Ko-nya panjang, qadimun yang akan datang. Qadimun. Ko-nya pendek, D-nya panjang, yang lalu. Bertolak belakang Pak, 180 derajat. Contoh kedua, mohon ikuti saya. Baridun, dingin. Baridun, kantor pos. Nah beda. Kantor pos dan dingin kan nggak nyambung gitu. Makanya beda dengan kita orang Jawa, orang Sunda. Cecep. Nah itu nggak ngaruh. Atau bahasa Indonesia Agus nggak berubah. Tapi untuk baca yang berbahasa Arab, terutama Al-Quran panjang pendek merubah arti. Jadi ukurannya bukan lagu dan suara, tapi betulnya bacaan sesuai dengan tajwidnya. Misal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan begitu pasnya. Terus dibaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna kacau ini. Ini kacau bacanya seperti ini. Tapi kadang-kadang ada orang nekat baru taksin 3 hari langsung jadi imam. Wah parah, jangan. Makanya kata Nabi, aqra'uhum li kitabillah. Orang yang berhak menjadi imam itu orang yang paling bagus bacaannya di antara mereka. Nah, tapi nggak cukup hanya belajar membaca. Yang kedua, belajar mengkaji isi kandungan Al-Quran. Belajar mengkaji isi kandungan Al-Quran. Baik, selama ini saya kasih contoh yang gampang-gampang. Sekarang saya kasih contoh yang sulit, yang agak sulit lah begitu. Ada seorang suami bilang begini, istrinya melahirkan, dia bilang, ini bukan anakku loh ya. Nah, ini kalau dalam hukum Islam, ada suami mengatakan ini bukan anakku. Tidak, bukan anakku. Demi Allah. Pakai demi Allah lagi. Kan kadang kalau kita sudah bertengkar, jadi suami atau istri baru melahirkan bertengkar. Sampai ngomong terucap ini bukan anakku loh ya. Yang dengar dan melihat banyak orang umpama. Ini jatuhnya sudah qadzaf. Qadzaf itu bahasa hukum pidananya ini termasuk pidana Islam karena telah menuduh perempuan baik-baik berzina.
Ketika suami mengatakan ini bukan anakku, enggak, saya nggak terima, bukan anakku. Jadi berarti ini bukan hasil hubungan badan dia dengan istrinya, menyangkal bahwa anak yang lahir dari pernikahannya itu bukan anaknya, berarti dia menuduh istrinya berzina gitu. Ini kan contoh yang agak berat. Kemarin pagi saya contohkan juga di Senturi. Nah, ini tidak gampang itu mengatakan begitu, Pak. Gak semudah itu. Dampak hukumnya apa, Pak Taufik? Dampak hukumnya apa? Dampak hukumnya misalkan sampai Nabi menyatakan al-bayyinata. Hei Hilal, jika engkau menuduh istrimu berbuat zina dan menyangkal ini anakmu, maka datangkan bukti 4 orang saksi kepadaku. Au haddun fi dhahrik, atau engkau aku cambuk punggungmu 80 kali. Nah, itu maksudnya apa? 80 kali itu untuk orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, itu namanya qadzaf. Dan hukumannya, pidananya dicambuk 80 kali jika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, bukan 2. Kedua mah akad nikah. 4 orang saksi. Akhirnya sahabat Hilal bin Umayyah ini bingung. Ya Rasul, saya melihat langsung, begitu umpama. Nah, akhirnya apa? Ini menyebabkan ayat 6, 7, 8, 9 surah An-Nur turun. Makanya kalau orang tidak belajar ilmu tafsir, nanti akan berbahaya. Ini ayat apa sih? Kok nggak jelas? Bukan nggak jelas, kita belum belajar. Nah, jadi hadis dulu muncul, baru ayat menjelaskan. Yang umum kan Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Ini malah enggak, hadis dijelaskan oleh Al-Quran. Hadis Sahih Bukhari nomor 6748, An-Nasai 3468, itu sahabat Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Syarik bin Sahma. Saat istrinya melahirkan, ini bukan anakku. Itu, Pak. Mau dilanjut? Nah, akhirnya menyebabkan ayat 6, 7, 8, 9 An-Nur turun begitu. Nah, ini kalau kita baca langsung ayatnya tanpa melihat asbabun nuzulnya, repot, Pak. Makanya punya ayatnya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadat. Jadi orang suami-suami yang menuduh istrinya berlaku zina, berbuat zina, dan tidak mendatangkan arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin, maka suami itu harus li'an. Apa, Bu? Li'an. Li'an itu sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 4 kali bahwa ia adalah orang yang benar dan jujur atas tuduhannya kepada istrinya bahwa istrinya berzina dan anak yang lahir bukanlah anaknya. Contoh konkretnya begini, demi Allah, saya Hilal bin Umayyah bersumpah bahwa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri istri saya berzina dengan Syarik bin Sahma dan anak yang lahir bukanlah anak saya. 4 kali ngomong begitu di depan hakim. Hakimnya waktu itu Rasulullah. 4 kali.
Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan sumpah yang kelima, demi Allah, jika tuduhan saya kepada istri saya adalah dusta, semoga Allah melaknat saya. Apa dampak hukumnya, Pak Taufik? Akibat li'an ini, sumpah tadi, satu, suami tidak dikenai hukuman qadzaf, nggak dicambuk lagi tuh, bebas dia. Yang kedua, istri dikenai hukuman zina, rajam sampai mati. Yang ketiga, hilangnya nasab anak kepada bapaknya. Yang keempat, otomatis terjadi perceraian. Yang kelima, suami haram menikahi lagi untuk selama-lamanya. Nah, ini yang repot, Pak. Udah nuduh, balik lagi, haram. Nah, ini kan namanya nggak pernah ngaji. Kalau pernah ngaji, oh ya Allah, ternyata si Hilal PTM ini, ya Allah masih cantik ya, masuk kok tambah cantik begitu. Nyesel itu, balik lagi, WA-WA-an, diterima, ternyata nikah lagi, haram. Nah, ini kan tidak gampang. Dan saya yakin belum pernah disampaikan di sini kan? Saya yakin. Karena di sini nggak ada kajian fikih tentang ini. Maka ketika suami ngomong begitu, maka istri haram untuk selamanya dinikahi. Itu. Yang keenam, suami tidak lagi berkewajiban memberi nafkah anak itu. Nah, ini dampak hukum. Kata istrinya, ya Rasul, demi Allah saya tidak pernah berzina. Istrinya nggak rela. Ya Rasul, saya nggak pernah berzina. Saya hanya tidur bersama suamiku, yaitu Hilal bin Umayyah. Tidak pernah ya Rasul. Akhirnya turun ayat 7 dan 8 dan 9 untuk perempuannya, untuk istrinya itu. Wa yadra'u 'anha al-'adzab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadzibin. Maka sang istri kata Nabi, ya udah, engkau bersumpah juga li'an. Kata dia, demi Allah, saya Fulanah binti Fulan bersumpah atas nama Allah bahwa tuduhan suami saya Hilal bin Umayyah tidaklah benar, dan anak yang lahir adalah anaknya Hilal. 4 kali. Nah, sumpah yang kelima, demi Allah, jika sumpah saya adalah dusta, maka murkah Allah untuk saya. Nah, akhirnya dampak dari sumpah li'an ini, istri yang tadinya kena hukum rajam tidak dirajam lagi, Pak. Tetapi konsekuensi hukum tetap berjalan untuk satu, suami tidak bisa balik untuk selamanya. Meskipun saling mencintai lagi, umpama tetap nggak bisa, haram. Meskipun sang istri pernah menikah lagi dengan orang lain, beda. Ini namanya talak bain kubro, masih bisa balik dengan catatan sang istri pernah nikah lagi, tapi bukan mukhallil. Mukhallil itu begini, mukhallil. Umpama nih, aduh, saya nyesel. Emang kenapa, Fik? Saya udah nalak 3 istri saya. Ternyata semakin kesini kok rasa sayang saya masih ada, rasa cinta ada. Saya coba WA ke calon mantan istri, dia pun senang sama saya, masihan. Tapi kan nggak boleh. Mau ya nikah ya, tolong nikahi mantan istri saya. Tapi awas, 1 bulan aja ya. 1 bulan cerai. Itu jangan diapa-apain ya. Nah, nggak boleh begitu, nggak boleh. Ini namanya mukhallil. Mukhallil itu begitu.
nyuruh orang lain menikahi mantan istrinya. Wah, ini ada Pak di Jatikeramat, dibayar dipakai mobil BMW. Bayangin ya Pak, yang muhalil nih, yang nikahi istri mantan istrinya itu dikasih BMW. Nah itu kenapa? Tidak ngerti hukum. Apa susahnya aku terima nikah dan kawin, kan gampang, BMW gitu kan. Nah tapi ini kan haram gitu Pak. Nah ternyata undang-undang kita sudah memasukkan ayat 6, 7, 8, 9 An-Nur ini, undang-undang perkawinan kita, pasal 125 sampai pasal 128. Termasuk kompilasi hukum Islam kita pasal 162. Nah, dimunculkan. Nah, ini contoh. Maka ketika orang seperti itu tidak pernah mengkaji Al-Quran, gara-gara tidak mengerti, ya dia berdosa. Kenapa tidak mau belajar Al-Quran begitu? Ya tidak harus Bapak seperti Ustadz, tidak. Tapi setidaknya hukum-hukum keluarga yang penting itu yang pokok kita harus paham gitu. Baik. Nah, yang ketiga, enggak cukup hanya belajar membaca, enggak cukup dengan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Surah Muhammad ayat 24. Tidakkah engkau tadabbur Al-Quran atau hatimu terkunci? Contoh begini. Maaf, ini masih kedua. Gara-gara beda paham, tidak mau ngaji sama orang yang berbeda. Padahal itu orang ahli betul. Bukan kelompokku, repot. Mohon maaf, saya ketua komisi fatwa di MUI Kota Bekasi. Sekretaris saya Muhammadiyah, Kiai Haji Mariman. Sekretaris kedua saya Dr. Wildan Hasan, Persis. Bendahara saya Kiai Abdullah, itu Al-Wasliyah Medan. Tapi ngumpul bareng gitu, bisa ngumpul bareng. Tapi sekarang kan banyak orang yang kalau bukan kelompoknya nggak mau ngaji. Maka akan terbit buku kami, buku saya, itu 700 halaman tentang hukum Islam, tebel Pak, 700 halaman. Tapi kami bisa ketemu begitu loh. Kan saya bilang, sekretaris saya itu orang Muhammadiyah, bendahara saya orang Persis, orang Al-Wasliyah, sekretaris dua orang Persis, bisa ngumpul. Artinya apa? Kita bisa berkumpul untuk suatu yang sama. Meskipun ketika umpama subuh berbeda, kunut dan tidak kunut. Meskipun Jumatan bisa berbeda, azan 1 atau 2. Meskipun nanti ketika angkat tangan sejajar dengan telinga atau bahu, meletakkannya di atas pusar atau di bawah pusar, bisa beda yang seperti itu. Tapi untuk hal yang sama kita harus bisa bersama-sama. Tidak perlu ini dari mana ya gitu. Dan saya bangga punya mahasiswa Muhammadiyah jadi anggota komisi fatwa. Saya kan mewakili akademisi. Terus ngumpul di Bandung, MUI Bandung. Ada anak muda salaman 4 orang. Mbak Kiai, antum di mana? Saya di komisi fatwa MUI provinsi. Seneng punya mahasiswa berhasil menjadi ulama di Muhammadiyah di komisi fatwa. Di pusat kemarin saya ketemu lagi yang Persis lah, Wildan. Seneng Pak. Meskipun beda dengan saya, tapi perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk belajar kepada saya, gitu loh. Nah sekarang banyak, jangan sama Taufik ntar dia agak ke gini-ginian umpama, ada yang seperti itu, sehingga ilmunya nggak bakal nambah-nambah. Kan saya pernah bilang ke Bapak Ibu, basic saya Saudi Arabia, nggak puas di Saudi, saya ke Saddam University di Baghdad.
Gak puas, belajar ke Yaman. Gak puas, banyak belajar dari berbagai macam syekh atau guru. Nah, ini bagian dari tadabbur Al-Quran. Tapi nggak cukup dengan belajar membaca, belajar mengkaji tanpa yang terakhir mengamalkannya. Makanya dalam Al-Quran, misalnya surah As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahasa saya, Taufik, jangan pandai ceramah, jangan pandai tausiah, tapi engkau Taufik tidak pandai mengamalkan apa yang engkau sampaikan itu. Contoh, Taufik ceramah, Bapak Ibu jangan pernah sombong meskipun kita kaya, meskipun pinter. Taufik sombong. Ya, berarti Taufik bisa menyampaikan, bisa memahami, tapi belum bisa mengamalkan. Gitu. Wala taqrabuz zina, jangan dekati perbuatan zina. Saya sampaikan ke umat, Taufik pacaran sama mahasiswinya. Nah, Taufik berarti pandai berceramah, berpidato, bertausiah, tapi tak pandai mengamalkannya. Atau kata istri saya, tapi bukan saya ini mah. Rit, tahu nggak ayahmu itu ngasih ceramah, memang enak sih, memang bagus sih. Coba kita nyoba ngomong sama orang, sayang sama istri, sayang sama anak. Coba Pak Ayah, sayang nggak sama kita? Oh, coba gitu Pak. Nah, kan sering begitu, sering kita ditepuk tangani. Kenapa? Prestasi kita di luar, ya Bu ya. Prestasi kita di luar sering dapat tepuk tangan. Sebagai orang yang ahli di bidang ini, bidang itu, tepuk tangan, dapat penghargaan. Apalagi yang motivator tuh, udah ngomongnya enak, banyak senyum, sama istrinya cemberut melulu. Dipanggil anak, Pak melulu. Wah gitu. Aduh, padahal kemarin ngasih motivasi, indah banget, nyampe rumah beda. Nah ini Pak. Maka sering orang itu Bu, Pak, bisa menjadi aktor, aktris di luar sana, tapi tidak pandai jadi aktor, aktris di rumah tangganya. Padahal yang Nabi pesankan begini, khairukum li ahli. 3 kali Nabi berkata, orang yang paling baik di antara kamu, 3 kali Nabi ucapkan, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ini Pak nyeramain saya sendiri nih, biar saya sama istri sayang, ngomong tidak kasar, sama anak peduli, kan begitu. Nah, ketika kita tidak bisa sesuai, selaras antara lisan dan perbuatan kita, lisan kita betul Al-Quran, lisan kita betul hadis, tapi ternyata perbuatan kita jauh dari Quran hadis itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Apa kata Allah? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besar murka Allah bagi engkau pandai berceramah, berpidato, berkata-kata, tapi tidak bisa mengamalkan apa yang kau katakan itu. Nah, maka Al-Quran yang seperti ini hujjatun alaika. Tapi ketika kita mampu, Al-Quran kita baca, kita kaji, dan kita amalkan, maka ini hujjatun laka, bukti yang baik. Dalam Sahih Muslim nomor 805, semoga kita termasuk di dalamnya. Yu'ta yaumal qiyamati bil Quran wa ahluhu. Nanti pada hari kiamat
Al-Quran dan orang yang membacanya, orang yang mengkajinya, orang yang mengamalkannya itu nanti mendapatkan hujjah yang baik dari ayat-ayat yang kita baca. Ya Allah, saya Al-Baqarah. Ya Allah, saya Ali Imran. Ketika di dunia fulan bin fulan, fulana binti fulan membacaku, mentadabburi aku dan mengamalkan aku. Gitu. Nah, kan luar biasa. Yang jadi saksi yang terbaik buat kita nanti pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak mengabaikan Al-Quran. Ada pertanyaan? Tafadhalu. Di judulnya lanjutan hadis sabar dan interaksi dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Pak Ustadz tentang membaca Al-Quran. Dia itu tidak mengerti tentang tajwid, mana yang idgham, mana yang ikhfa, mana yang idhar. Dan apakah Allah itu memaafkan orang yang membaca Al-Quran itu tidak mengerti tajwidnya, tapi benar membacanya Pak Ustadz? Dan yang kedua, apakah fungsi Al-Quran itu? Saya mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu sekalian, apakah membaca Al-Quran tidak mengerti tajwidnya itu tidak boleh? Tidak. Zaman sahabat tidak ada nun mati ketemu iklab, itu nggak ada. Mim ketemu mim itu mimi nggak ada. Tapi yang penting prakteknya betul, prakteknya benar. Tidak harus nanti nggak ada pertanyaan. Misalkan qul ya ayyuhal kafirun. Taufik, kenapa engkau baca hiyahnya itu sampai 5 ketukan, 5 harokat? Malaikat, ini namanya mad ismun fasil, itu enggak ada. Enggak ada. Atau yang baca pendek, qul ya ayyuhal kafirun. Itu riwayat siapa, Hafik? Iya, temanmu tadi baca panjang kok hanya 1 alif. Oh, enggak ada pertanyaan itu. Yang penting prakteknya benar gitu. Yang penting prakteknya benar. Contoh benar itu begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu benar. Ada yang benar dan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, ini benar dan enak. Ada enak gak benar? Enak gak benar? Allahu Akbar. Nah, ini enak, tidak benar. Kenapa? Baknya pendek. Allahu Akbar. Nah, ini enak benar. Enak gak benar? Allahu Akbar. Enak tapi gak benar. Itu Pak. Allahnya harusnya hanya mad tabi'i menjadi mad. Matnya panjang banget itu, bukan mat zais lagi itu. Nah, yang penting bunyinya benar, Bu. Bunyinya benar. Yang kedua,
Jadi tetaplah membaca Al-Quran meskipun terbata-bata. Namun tetap ikhtiar terus belajar membaca Al-Quran, gitu. Meskipun terbata-bata, tetap belajar. Kenapa? Dalam hadis Sahih Bukhari 4937 dan Sahih Muslim 798, Nabi menyatakan bahwa al-mahiru fil Qur'ani ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran itu nanti bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yata'u fihi falau syaqqun alaihi falu ajrani. Adapun orang yang terbata-bata, masih sulit membaca. Contoh, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu. Wah. Kan masih baru belajar. Tetap belajar, tetap membaca. Dia mendapatkan 2 pahala. Gitu. Nah, kita yang sudah ahli baca nggak bener, baca bikin malu aja. Jangan. Kasih motivasi. Terusin bro, terusin. Bagus. Bagus apa? Bagus semangat membaca. Tapi nanti belajar ya, tahsin sama saya. Gitu. Ini enggak temannya baca salah. Enggak malu udah tua. Oh, jangan. Kasih motivasi orang tetap membaca meskipun belum bagus bacaannya. Nah, kenapa? Dari hadis tadi orang yang mahir membaca Quran dan tajwidnya itu mendapatkan pahala nanti bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang masih terbata-bata karena masih baru belajar, lidahnya keluh, tetap mendapatkan 2 pahala dengan catatan masih mau belajar terus, gitu ya. Jadi mengerti artinya atau tidak, gitu. Jadi nggak ada orang yang dapat pahala adalah orang yang mengerti artinya. Oh tidak, mengerti artinya atau tidak. Kalau disuruh mengerti Pak, repot Pak. Repot, nanti yang bisa dapat pahala banyak ustadz. Nah, apa fungsi Al-Quran? Ya secara umum hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wal furqon, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Wasyifa, menjadi obat. Obat. Contoh begini obat itu. Contoh, orang itu kalau nggak disebut namanya, berikutnya yang kami muliakan Bapak Dr. Taufik MA. Biasa disebut begitu. Suatu ketika Pak Saiful, yang kami muliakan Bapak Dr. Saiful Anwar, selesai semua, nama aku nggak disebut. Buset deh, aku hadim. Waktu wisuda datang, syukuran saya datang, kok saya nggak disebut begitu? Atau penyebutannya nggak sesuai. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Taufik. Tuh, kok Dr. Andes sih? Dokter tahu? Enggak. Ini juga penyakit. Obatnya apa? Obatnya tawadhu, rendah hati. Kita ini bukan Abdun Nas, bukan Abdu MC, tapi Abdullah. Kalau kita betul-betul Abdullah, dipanggil nama sesuai dengan gelarnya, syukur, enggak pun enggak masalah. Atau kita kondangan nih, kita kondangan Pak Saiful, kondangan. Teman kita dapat VIP, kita orang umum. Orang enggak tahu saya kali ya. Aduh. Nah, enggak perlu begitu. Kita ini Abdullah bukan Abdun Nas. Kenapa? Kalau kita Abdun Nas, hamba manusia, tadi Pak, maunya dihormati, maunya dihargai. Tapi belajar Al-Quran, syifa, obat sakit hati. Biar kita nggak gampang sakit. Di orang kalau ingin nggak gampang sakit, jadilah Abdullah. Menjadi Abdullah, hambanya Allah, bukan Abdun Nas, bukan hamba manusia. Itu contoh Bu ya. Dari petunjuk, pembeda,
kemudian menjadi syifa obat, dan masih banyak lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doanya. Pagi ini saya mau berangkat ke Malang, 3 tempat untuk menyebar Al-Quran, mukena dan sarung di daerah pegunungan yang minus. Ternyata di Pemalang itu masih ada yang minus, Pak. Saya masuk ceritanya begini, saya ceramah di pegunungan Belik. Saya sampai jam 7. Kemudian masuk masjidnya, ya Allah, Pak, Qur'annya, Al-Fatihahnya hilang, Alif Lam Mimnya robek, Tabat Yadanya nggak ada, Al-Hakumut Takasur nggak ada. Terus melihat mukennah yang di sana, ya mukennahnya nyeluntung, putih enggak, coklat enggak. Saya tertarik, akhirnya udah nyoba, nanti Ustazah mau enggak saya kirim mukennah sarung Quran. Oh silakan. Nah hari ini saya berangkat bersama 2 mobil tim untuk tebar Al-Quran, mukennah dan sarung. Kurang lebih 250 eksemplar Quran. Dan sesuai dengan pokoknya satu orang dapat 1 mukena, 1 Quran, dapat 1 sarung, 1 Quran. Hari ini Pak, jadi dakwah itu tidak harus ngomong, Nah, ini nanti hari ini saya mau berangkat jam 9. Mohon doanya biar selamat. Baik, kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.